Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal 'afiyah wa 'ala niyati annallaha yunawwiru qulubana yunawwiru qulubana yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal 'afaf wal maut 'ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa damtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan bi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radhiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Masih melanjutkan pembahasan wasiat beliau yang ke-61, yaitu anjuran beliau untuk mengerjakan sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-Syaikh Ismailu Ajabarti radhiyallahu anhu jumi'al khairu kulluhu fi qiyamil lail. Fama uqidat liwaliyin wilayatun illa biqiyamil laili. Qala al-allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid hafizahullah, law halafa syakhsun ala anna fulanan laysa bi talibi ilmin wa huwa la yaqumul laila wa la yamtathilu amra syaikhi fala yahnath. Telah berkata Syekh Ismail Ajabarti radhiyallahu anhu, kata beliau, seluruh kebaikan-kebaikan itu dihimpunkan di dalam qiyamul lail, atau terhimpun di dalam qiyamul lail. Ya, artinya jelas-jelas orang yang bisa diberi Allah istiqomah melakukan qiyamul lail, berarti orang itu terhimpun kebaikan-kebaikan. Ya, karena memang tidak sembarang orang ya yang diizinkan Allah untuk bisa masuk ke hadratullah melalui wasilah qiyamul lail itu. Fama uqidat liwaliyin wilayatun illa biqiyamil lail. Dan tidaklah seorang wali itu dilantik
dengan satu wilayah kewaliannya itu, melainkan terjadinya itu di saat qiyamul lail, ya, artinya di tengah malam, terutama di sepertiga malam yang akhir. Jadi pengangkatan derajat kewalian itu di antara asbabnya adalah dengan qiyamul lail, dan terjadinya pengangkatan itu pun di saat qiyamul lail biasanya. Walaupun kalau kita ibadah pendukung tidak mesti seperti itu. Ibadah pendukungnya itu yang masyhur itu kan malah sebagaimana yang sering kita dengar daripada ulama kita, terangkatnya derajat kewalian itu yaitu dengan sakho, ya, kedermawanan hati, dengan tawadhu, dan dengan salamatus sadri, yaitu bersihnya hati dari segala macam penyakit-penyakit hati. Nah, itu yang paling kuat di antara penyebab terangkatnya derajat seorang kekasih Allah itu. Sehingga bersihlah hati beliau daripada yang namanya penyakit-penyakit hati. Kalau bahasa penyakit hati itu biasanya pasti menginginkan keburukan, ya, bagi orang lain. Itu inti penyakit hati masih seperti itu. Supaya orang itu hancur, supaya orang itu celaka, supaya orang itu rugi, binasa. Nah, itu satu contoh mudah bentuk inti dari seluruh penyakit hati. Nah, kalau kekasih Allah tidak mungkin ada seperti itu. Justru keinginannya itu kebalikannya. Pengennya macam mana orang lain itu sukses, selamat, ya, berkecukupan, dimudahkan, pokoknya yang baik-baik. Bukan hanya urusan dunia, tapi lebih-lebih sampai ke akhirat. Sehingga nanti hati para kekasih Allah pengen macam mana seluruh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masuk surga semerataan. Walaupun beliau yang menjadi tumbalnya, ya, beliau yang pendudi lah istilahnya begitu. Nah, itu hati yang bersih itu seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hati yang sedemikian. Dan telah berkata lagi Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain Sumaid, semoga Allah memelihara beliau. Ini beliau memberikan semacam ilustrasi nih, gambaran orang yang tidak qiyamul lail itu kurang bagus, ya. Kata beliau, seandainya seseorang itu bersumpah bahwa si fulan itu bukanlah termasuk penuntut ilmu, ya, kan apa ngarannya, menuntut ilmu itu satu kedudukan yang juga sangat tinggi. Nah, yang sekali lagi juga tak sembarang orang Allah kasih. Orang tuh mau gitu nuntut ilmu, dan mestinya wajibah kebiasaan para penuntut ilmu tuh yang bagus supaya ilmunya berkah itu adalah qiyamul lail. Nah, jadi seseorang ini bersumpah bahwa si fulan itu bukan termasuk penuntut ilmu, dan memang keadaannya dia tidak melakukan qiyamul lail, dan dia tidak juga wala yamtasilu amra syekh, tidak juga mematuhi perintah gurunya si fulan ini tadi. Fala yahnath, maka hendaklah orang yang bersumpah tadi tidak menerjang sumpahnya. Nah, di sini ada semacam penjelasan bahwa kita tuh kalau bersumpah terkadang sumpah tuh malah justru bagus dilanggar. Ya, kalau memang pelanggaran itu lebih baik daripada mempertahankan sumpah kita. Contohnya pas kita lagi berkelahi. Kita berkelahi sama orang. Kan biasanya kalau orang berkelahi itu kan emosi kan? Emosi itu biasa akalnya tertutup. Akhirnya dia mengeluarkan sebuah sumpah. Apakah tadi bilang, demi Allah sampai kapanpun aku tidak bakal mau nenggur kau. Nah, coba. Itu sumpah. Tapi tidak bagus. Ya, kenapa? Karena di situ ada kandungan pemutusan silaturahim. Nah, sumpah yang real seperti ini sebaiknya dilanggar. Ya, jangan diikutkan. Karena kalau kita ikutkan kan kita terbawa terus dengan suasana emosi kita. Bahkan bisa-bisa memang sampai mati kita tidak bakal mau negur dia. Nah, kalau kita tidak mau negur dia, apalagi itu adalah saudara kita sendiri. Wah, berarti terjadi pemutusan tali silaturahim. Nah, kalau bisa dilanggar. Tapi bagaimanapun karena itu sumpah, pelanggaran itu harus membayar kifaratnya. Nah, kalau kifarat sumpah kan kita sudah sama-sama tahu memerdekakan hamba sahaya. Nah, kalau tidak itu memberikan 10 orang fakir miskin makanan, setiap orang 1 mud.
Kalau tidak juga, yaitu yang ketiga, memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Nah, kalau tidak sanggup juga melakukan 3 hal ini, baru puasa 3 hari berturut-turut. Kifaratnya kan seperti itu kalau sumpah. Nah, itu lebih bagus kita langgar lalu bayar kifaratnya itu. Dia beda kifarat sumpah sama kifarat zihar, ya, atau kifaratul uzma waktu pelanggaran melakukan hubungan jima di saat tengah hari bulan puasa. Itu yang sampai memerdekakan hamba sahayanya juga betul, kemudian juga harus puasa 2 bulan berturut-turut, dia kan 60 hari, atau memberikan 60 orang fakir miskin makanan setiap orang 1 mud. Itu berat kalau kafarahnya seperti itu. Ini kafarah sumpah tidak seperti itu, tapi sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kama usikum, sebagaimana ujar Al-Imam Al-Habib Zain, aku berwasiat pula kepada kalian bil muhafazati ala salatil awwabin, agar hendaklah kalian itu memelihara salat sunat awwabin. Salat sunat awwabin ini yang biasa kita kerjakan 6 rakaat setelah salat maghrib. Itu kan biasanya tuh kita saksikan ada guru-guru kita yang memang mengerjakan itu. 6 rakaat setelah sholat maghrib atau di antara sembahyang maghrib dan isya. Nah, kemudian wal idaini, dan 2 sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufaini, dan sholat 2 gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan, wal istisqai, sholat sunat istisqa, minta hujan. Alhamdulillah kita dalam kondisi musim penghujan, jadi tidak perlu lagi minta. Wa sholati tarawihi, dan sholat sunat tarawih, insyaallah sebentar lagi, ya kurang lebih 2 bulanan kurang, ya kita akan memasuki sholat sunat tarawih, artinya bulan suci Ramadan. Wa sunnatil wudu'i, sholat sunat wudu. Wa sholati taubati, sholat sunat taubat. Wa fil hadithi la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ila akhirih. Nah, di dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan kesunahan-kesunahan, ya, melainkan aku akan mencintainya. Nah, ini isyarat kalau mau mendapatkan cinta Allah, itu harus kita melakukan kesunahan-kesunahan. Tidak cukup hanya mengerjakan yang wajib. Ya, yang wajib memang jelas pasti wajib sudah. Ya, itu sudah modal pokok. Nah, lalu untuk bisa menambah nilai plus supaya Allah semakin cinta kepada kita, maka harus ada penambahan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, kalau sudah amalan sunnah itu menjadi semacam rutinitas, bahkan menjadi semacam kebutuhan, maka Allah akan mencintai kita. Nah, kalau Allah mencintai kita, apa yang akan terjadi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka kata Allah, kalau aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, di mana dengan pendengaran itu dia akan mendengar. Sebagaimana yang dahulu pernah juga dijelaskan oleh ulama kita, untuk pengertian Allah menjadi pendengaran itu ada dua makna. Makna pertama adalah Allah menjaga, memelihara pendengarannya daripada hal-hal yang tidak diridhai Allah. Jadi bawaannya tuh apa-apa saja yang kira-kira kuping ini bakal dengar maksiat, bakal dengar dosa, ya itu berjauh ke dia, nggak suka gitu. Dia nggak suka. Kuping itu gatal rasanya. Lagi kumpul, asiklah awalnya dengan kawan-kawan. Tahu-tahu mulai pandirannya melayau, ya, mulai isinya sudah mengarah kepada gibah. Nah, itu tahan dia berjauh karena kupingnya tidak mau dibawa dengar model kayak begitu. Atau nonton film, nonton TV pas acaranya acara gosip, nah, mulai dialihkannya ke channel lain atau malah matikannya TV sama sekali. Nah, itu bentuk pemeliharaan yang Allah menjadi pendengarannya.
Atau makna kedua kata ulama maksudnya adalah pendengarannya akan diberikan pendengaran yang istimewa. Ya, kalau yang pendengar normal kan kita mendengar sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, tapi kalau sudah pendengar istimewa ini terkadang jangkauannya sudah lagi tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Boleh jadi dia ada di sini dan ada orang yang berpandir-pandir di tempat lain, di tempat yang sangat jauh, namun dia mendengar apa yang dipandirkan oleh orang di tempat jauh itu. Bahkan kadang-kadang dikasih kasyaf visi berupa bisa mendengarkan apa-apa yang ada di dalam hati orang lain, ya, yang tentu kalau hitungan normal tidak bakal bisa terdengar. Tapi karena dia Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi pendengarannya menjadi luar biasa. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku kata Allah menjadi penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat. Nah, ini sama seperti pendengaran tadi. Kalau makna pertama berarti penglihatannya dipelihara Allah, tidak mau lagi melihat yang tidak bagus, yang haram-haram, ya, tidak mau. Atau makna kedua, penglihatannya dibikin menjadi penglihatan yang luar biasa, sehingga tidak hanya terbatas kepada apa yang ada di dekatnya, tapi bisa kadang-kadang melihat sesuatu yang terjadi di kejauhan, ya, yang terjadi di tempat lain. Nah, jadi saking istimewanya itu. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dengan tangannya itu dia memegang, ya, atau dia melakukan sesuatu, bekerja dengan tangannya itu. Nah, jadi menjadi tangan yang istimewa, tangan yang lagi-lagi sama seperti makna yang di depan, artinya tangannya dipelihara Allah daripada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Atau bisa makna kedua, tangan yang menjadi tangan yang istimewa, tangan yang apabila menyentuh sesuatu, maka sesuatu itu diliputi keberkahan, nyentuh orang sakit, tidak ada berapa lawas jadi sembuh, istilahnya begitu. Kadang-kadang ada yang sangat istimewa, nyentuh kertas atau daun aja berubah menjadi duit, ya. Nah, itu sudah diberi Allah keistimewaan tangannya, tunjuk-tunjuk aja jadi. Warijlahul lati yamshi biha, dan aku kata Allah menjadi kakinya, di mana dengan kakinya itu dia berjalan. Samalah seperti pengertian yang di depan. Wala in sa'alani abdi a'taituhu wala in ista'adzani la'u'idzannahu, rawahu al-Bukhari. Seandainya hambaku itu meminta kepadaku, niscaya akan kuberi, ya. Mustajab berarti. Dan seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi, kata Allah. Tapi syaratnya tadi apa? Jadi kekasih Allah dulu. Bagaimana cara jadi kekasih Allah dulu? Mengerjakan amalan-amalan sunnah. I'lam al-madaru fil khairi 'alal mudawamah wal istimrar walau qalilan taj'aluhu katsiran. Ketahuilah bahwa sentral di dalam kebaikan itu adalah mudawamah. Artinya dikerjakan secara terus-menerus, ya, wal istimrar, walau qalilan, sekalipun sedikit. Nah, maka akan menjadikan hal sedemikian itu menjadi banyak karena berkat istiqomahnya itu tadi, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iklafu minal amali ma tutiqun, ya, berusahalah kalian di dalam beramal itu mana yang kalian tuh sanggup. Jadi jangan sampai kalian itu berusaha, kata Rasulullah, beribadah atau apalah gitu, ya, mengerjakan amal-amal apa yang bakal awak kerepotan dewek, ya, yang sifat itu balang kambingan gitu, ya. Cari yang kita jelas-jelas mudah dan mampu untuk mengerjakannya. Fa inna khairal amali adwamuhu, karena sesungguhnya kebaikan amal itu adalah istiqomahnya, langgemnya. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Nah, sekalipun sedikit. Sahibanallahu wa iyyakum bitaufiqi ilal khairi wa a'anana alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa mengiringi kita dan kalian semua dengan taufik, dengan pertolongannya kepada amal-amal kebaikan, dan semoga Allah menolong itu. Nah, jadi kita didoakan beliau juga ya, alhamdulillah beliau berdoa untuk beliau dan untuk kita semua supaya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita, mengiringi kita dengan taufiknya, dengan pertolongannya untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dengan menggunakan hati maupun kebaikan-kebaikan dengan menggunakan fisik dan dengan seluruh sisi ya, ilmu, pemikiran, segala macam, tenaga, nah apa-apa saja, sehingga seakan-akan tuh setiap pergerakan dan diam kita semua selalu mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-jiddu wal ijtihadu fi talabil ilmi an-nafi'. Al-jaddu wal ijtihadu ya, fi talabil ilmi an-nafi'. Adapun wasiat beliau yang ke-62, yaitu wasiat beliau tentang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali menyebutkan di antara ciri-ciri ilmu nafi'. Karena memang tak semua ilmu itu nafi'. Ada ilmu itu cuman sekedar pertambahan perbendaharaan pengetahuan. Yang awalnya kita tidak tahu, lalu menjadi tahu, sekedar gitu aja. Ya. Kalau macam itu kita bebas. Itu dari manapun inputnya bisa kita dapatkan, apalagi zaman sekarang, zaman serba canggih. Kalau cuma sekedar, kalau bahasa simpelnya pengetahuan, wawasan aja. Ya, penambahan wawasan. Silahkan aja nongkrong, pegang HP, bukalah bermacam-macam situs, nah, banyak harus dapat pertambahan wawasan, baik wawasan dunia maupun wawasan agama. Ya, tapi disebutkah itu nafi'? Belum tentu. Nah, di mana ciri-ciri nafi' itu kata Imam Al-Ghazali? Perhatikan efeknya. Pertama, dia pasti bisa diamalkan. Jadi tidak ada ceritanya ilmu nafi' tidak bisa diamalkan. Artinya kalau ilmu itu tidak bisa diamalkan, pasti tidak nafi'. Ya. Nah, yang kedua nanti perhatikan, biasanya itu ilmu nafi' itu akan membuat semacam satu kekuatan positif dalam diri kita untuk semakin giat beribadah kepada Allah. Itu nafi' begitu. Kemudian akan menyebabkan kita menjadi takut melanggar. Akan menyebabkan kita seperti hilang keinginan kepada dunia nih. Oh, kalau dahulu tuh serba nak-nak, ya, nak punya ini, nak punya itu, nak melakukan ini, nak melakukan itu. Nah, dengan dunia itu tadi, targetnya macam mana bertambah-tambah terus yang namanya dunia. Sekali pas dapat ilmu nafi' ini berhilang jadinya. Ya, yang tidak ada semangat lagi dah ngajarin dunia. Yang ada tuh qanaah aja dah. Syukur alhamdulillah sudah yang ada nih, sudah syukur. Tidak perlu lagi, tidak repot-repot nambah, yang ada aja disyukuri sudah. Ya, digunakan semaksimal mungkin untuk menjadi fasilitas ibadah kepada Allah. Dan ilmu nafi' itu di antara lagi ciri-cirinya adalah membuat dia itu hatinya tertuju ke akhirat. Yang diincarnya sekarang ini macam mana hidup bahagia di akhirat. Di dunia ini seada-adanya lah. Oh, kalau dulu memang ibaratnya buat cari duit, macam mana makan nyaman, pakaian mahal-mahal, setelan harus tinggi, mode tidak boleh ketinggal. Sekarang ini yang adalah dari itu. Bersyukur masih bisa sesuap dua suap, menegakkan punggung, mungkin ibadah bisa lancar. Nah, semakin banyak tadi dia mungkin ya misalnya macam ngaji Quran, berzikir, tak mau lagi banyak berbagai gaul yang tak karuan. Nah, itu kalau gitu modelnya, nah nafi' itu berarti. Ya, karena sudah ada kuat pengaruh yang timbul di dalam diri maupun di dalam hatinya. Nah, ilmu yang macam itu yang kita tadi disuruh nyari sama Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Wa usikum bil jiddi fi talabil ilmin nafi'.
Aku berwasiat kepada kalian semua, kata beliau, agar kalian itu bersungguh-sungguh di dalam menuntut atau mencari ilmu yang nafi'. Wa minal fikhi, dan dari ilmu fikih juga, khususan wa ghairihi, secara khusus, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu penunjang lah gitu ya. Wal amali bima fihi hasbal istita'ati wal imkan. Dan kata beliau juga, hendaklah kalian tuh beramal dengan apa yang telah diketahui dari ilmu nafi' itu sebatas kemampuan kalian. Fa innal amala bil ilmi huwa thamratuhu wal maqsudu minhu. Karena sesungguhnya mengamalkan ilmu itu adalah buahnya, dan itulah memang yang menjadi tujuannya. Nah, fa inna sakhiya al kamila man sakhiya bi nafsihi alal ilmi. Karena sesungguhnya orang yang dermawan yang sempurna itu adalah orang yang memang dermawan dengan dirinya sendiri dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Jadi kalau ada orang tuh mau dermawan, kan kalau bahasa dermawan itu biasa identik dengan harta benda. Dan biasanya itu disebut dermawan kalau banyak berbagi-bagi sama orang lain. Nah, kalau yang sempurna tuh kata beliau, orang dermawan itu adalah dermawan pada dirinya sendiri. Berarti dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Apa yang paling sangat dibutuhkan oleh dirinya? Ilmu. Nah, jadi dermawan ilmu itu kepada diri sendiri, isyaratnya kan kita tidak akan mungkin bisa mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan, melainkan dengan kita harus rajin-rajin hadir ke majelis taklim atau nuntut ilmu. Jadi orang yang dermawan kepada diri sendiri itu gambarannya adalah orang yang senang menuntut ilmu. Ya tentu untuk dirinya sendiri. Wa qala Sayyiduna Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, syukrul ilmi al-amalu. Dan telah berkata Sayyiduna Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, kata beliau, syukurnya ilmu itu adalah amal. Nah, kita bersyukur dikasih nikmat ilmu, mana pembuktiannya? Yaitu dengan diamalkan. Wa syukrul amali ziyadatul ilmi. Dan bersyukurnya amal adalah dengan menambah ilmu. Nah, amal kita syukuri. Kita diberi Allah izin untuk bisa beramal. Kita bersyukur. Macam mana supaya kita bersyukur atas amal yang kita kerjakan ini? Tambahi terus ilmunya, kata beliau. Wa qala Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-ilmu alaika hatta ta'mala bih. Dan telah berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, ilmu itu akan berbahaya bagi kamu sehingga engkau mengamalkannya. Jadi ilmu itu posisinya masih membahayakan kita. Jadi jangan seakan-akan ilmu bertambah lalu kemudian pasti menjadi semacam kebaikan untuk kita. Jawabannya belum tentu. Ya, kapan ilmu itu betul-betul bisa bermanfaat untuk kita? Kalau diamalkan, kata beliau. Kalau tidak diamalkan, bahaya. Soalnya akan dihujah Allah. Kan Allah masih akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Kata Allah, tahu bahwa penat mencari ilmu, aku kasih ilmu itu kemana? Nah, cuman sekedar gengsi aja kan? Nah, sekedar berbangga-banggaan aja supaya dibilang orang hebat, supaya dibilang orang alim, supaya dibilang orang berilmu, lalu kok dihormati kemana-mana, ibaratnya begitu. Nah, itu masih posisi bahaya. Fa in alimta bihi kana ilmulak. Mohon maaf, fa in amilta, maka apabila ilmu itu telah engkau amalkan, engkau amalkan, maka ilmu itu akan menjadi bermanfaat untukmu. Waqtanim an-nasyata wal faragha lidzalik. Ya, berusahalah untuk semangat semaksimal mungkin meraih ilmu yang bermanfaat itu tadi. Waqad amarallahu habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyaqula wa qul rabbi zidni ilman. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memerintahkan kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahwasanya Allah berfirman kepada Rasulullah, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, kata Allah,
Rabbi zidni ilman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Ilmu apa? Ilmu nafi maksudnya. Ya, bukan sekedar pertambahan ilmu biasa. Kenapa harus ada kata-kata qayyatan ilmu nafi? Padahal Qur'annya tadi global. Quran hanya menyatakan Rabbi zidni ilman, tambahkanlah aku ilmu. Tapi ulama langsung mengarahkan ilmu nafi. Soalnya kalau hanya semata-mata ilmu handar tadi tapi tidak nafi, dia pasti akan bahaya kayak keterangan kita di atas tadi. Dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun kitab-kitab dasar beliau seperti Bidayatul Hidayah itu banyak sekali menukil hadis-hadis yang sifatnya ancaman kalau hanya sekadar ilmu. Nah, di antara hadis yang masyhur tuh ya, yaitu yang berbunyi man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, amalnya tidak bertambah, pendekatan diri kepada Allah tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'dah, maka dia tidaklah bertambah dekat kepada Allah, justru bertambah jauh. Nah, padahal tadi bahasanya bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, bukan bertambah dekat kepada Allah, bertambah jauh. Dalam hadis yang lain dikatakan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah man lam yanfa'hu bi ilmi. Nah, apa tuh? Paling rugi-ruginya manusia, ada yang mengatakan paling keras-kerasnya siksaan di hari kiamat nanti itu akan diberikan kepada orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Berarti bukan tidak berilmu, ilmunya banyak, tapi tidak bermanfaat. Apa tadi ciri-ciri tidak bermanfaat? Tidak diamalkan, ya, terhalang. Jadi itu termasuk sebesar-besarnya bala juga yang menimpa kita apabila kita hanya diberikan ilmu tetapi tidak bisa untuk diamalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita dengan berkat junjungan kita Rasulullah SAW daripada ilmu yang tidak bermanfaat itu. Sehingga Allah Ta'ala membuat semua ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya bermanfaat. Bermanfaat lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian waqala al-imam al-Hasanul Basri wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan ya. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.